Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalan di bulan Safar sudah sepatutnya kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya banyak yang menilai bahwa bulan Safar adalah bulan kesialan yang diyakini penuh bencana, musibah, kenahasan dan sebagainya. Padahal bulan Safar tetaplah seperti bulan-bulan lainnya. Menghadapi kesulitan seperti ini, Islam mengajarkan kita untuk banyak berzikir agar terhindar dari masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya tidak pernah menghususkan amalan tertentu untuk dijalankan ketika bulan Safar saja. Akan tetapi, untuk memperoleh keutamaan dan pahala besar dari bulan Safar, ada baiknya untuk menunaikan ibadah harian sebagaimana perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman, berikut amalan di bulan Safar yang bisa diperbanyak dilakukan agar senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, perbanyak berzikir. Salah satu keutamaan berzikir adalah memperberat timbangan di akhirat, mendatangkan pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan Allah Maha besar. Bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapat kekayaan sebanyak apa yang di bawah sinar matahari." Hadis riwayat Muslim. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, sholat duha. Sholat duha adalah ibadah di pagi hari yang akan melancarkan rezeki. Dalam hadis diriwayatkan, di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Para sahabat bertanya, "Siapakah yang mampu melakukan itu, wahai Nabiullah?" Beliau menjawab, "Engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat duha sudah mencukupimu." Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang ketiga, sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang keluar dalam keadaan suci menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang sedang haji dalam keadaan ihram." Hadis riwayat Abu Daud. Keistimewaan dari melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah salah satunya mendapatkan pahala 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Yang keempat, membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat satu pahala kebaikan, dan setiap satu pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani. Yang kelima, memanjatkan sholawat atas Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan memberikan sholawat kepadanya 10 kali. Dihapuskan 10 kesalahan dan diangkat 10 derajat." Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keenam, membaca doa di antara azan dan iqamah. Dari Jabir bin Abdullah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendengarkan azan kemudian dia membaca doa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa bashul maqamam mahmudal ladzi wa'attah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan solat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah, bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, memperbanyak istighfar. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Allah berikan penyelesaian setiap mengalami masalah, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedelapan, mengajak pada kebaikan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat, maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, bersedekah. Keutamaan bersedekah dalam Islam sangatlah banyak. Bersedekah tidak harus mengeluarkan harta berlimpah. Yang terpenting adalah niatnya. Tidak seorang pun yang menyedekahkan hartanya yang halal, di mana Allah menerimanya dengan kanannya dengan baik, walaupun sedekahnya itu hanya sebutir kurma, maka kurma tersebut akan bertambah besar di tangan Allah yang Maha Pengasih, sehingga menjadi lebih besar daripada gunung. Demikian Allah memelihara sedekahmu, sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan unta, semakin hari semakin besar. Hadis riwayat Muslim. Sedekah juga dapat menjauhkan kita dari neraka. Jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-10, menyambung tali silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya menyambung tali silaturahminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, itulah 10 amalan yang bisa dilakukan di bulan Safar yang bisa kita perbanyak agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.